Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dikatakan begini, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, tentu kita sudah tahu siapa itu Raja Salomo dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Salomo adalah seorang yang berhikmat dan tentu hikmat yang ada padanya adalah berasal dari Tuhan. Dalam firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan supaya dapat menimbang perkara dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ketika ia memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada Salomo, akan apa yang ia minta kepada Tuhan? Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, jika hal yang demikian ditawarkan Tuhan kepada kita, secara pikiran dunia, pasti kita akan meminta apa yang kita butuhkan di dunia ini. Misalnya, kekayaan, panjang umur, kejayaan, dan lain sebagainya. Pasti kita akan meminta, memuaskan keinginan kita. Namun berbeda halnya dengan Salomo. Sebagai seorang raja yang masih muda ketika itu, yaitu seorang yang masih minim dari segi pengalaman, dia menyadari kelemahannya dan ia meminta apa yang ia butuhkan sebagai seorang raja yang memimpin bangsa yang besar itu, yaitu bangsa Israel. Ia menyadari suatu kebutuhan yang mendasar ketika ia memerintah sebagai seorang raja. Artinya Salomo menyadari bahwa ketika Tuhan telah mempercayakan kepadanya sebagai seorang raja, maka ia pun meminta hal yang benar. Ia meminta permintaan yang tepat. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada Salomo tentang apa yang ia minta kepada Tuhan, jawaban Salomo tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia itu. Tetapi Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, apa pelajaran berharga yang dapat kita lihat dari kisah Salomo ini? Berserah kepada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Salomo berserah kepada Tuhan, padahal dia tahu bahwa dia adalah seorang raja. Tentu sebagai seorang raja di tengah-tengah bangsa yang besar, tentu ia adalah seorang yang sangat berkuasa. Dan dengan kuasanya, ia dapat melakukan apapun. Dan tentu tidak seorang pun yang dapat membantahnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Tetapi dalam nas ini kita dapat melihat bahwa di dalam kelebihannya, di dalam kekuatannya, ia masih datang berserah kepada Tuhan. Tidak pernah lupa dengan Tuhan atas apa yang ia miliki. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Yang kedua, rendah hati. Kerendahan hati Salomo terlihat ketika ia meminta pengajaran dari Tuhan, yaitu hati yang faham. Dari sana kita dapat melihat bahwa ia mau diajari oleh Tuhan. Hal tersebut menunjukkan kerendahan hatinya. Ia mau tunduk di bawah kuasa Tuhan, padahal ia sendiri adalah orang yang berkuasa. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah juga kita belajar dari kehidupan Salomo, yaitu ketika ia memilih meminta kepada Tuhan, yaitu hati yang paham untuk menimbang perkara, maka dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, ia tidak mampu melakukan apapun. Kuasa Tuhan yang ia pakai di dalam hidupnya. Mari kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa kita. Dengan demikian,
kita telah percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Dan kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hikmat itu. Dunia ini tentu mengajarkan bahwa keberhasilan atau kesuksesan kita bergantung pada kekuatan kita atau karena usaha kita dan karena pikiran kita. Tetapi melalui firman ini, kita disadarkan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan jika bukan Tuhan yang mengerjakannya. Sebagai orang yang beriman, kuasa Tuhanlah yang kita pakai di dalam hidup kita. Oleh karena itu, setiap orang percaya akan berkata bahwa Tuhanlah yang memberkati pikiranku. Tuhanlah yang memberkati kekuatanku, maka aku mendapatkan keberhasilan. Mari mau diajar, dituntun, dan disertai oleh Kristus Tuhan kita. Mari meminta hikmat dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hikmat itu. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.